Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nur Maulida, Kiki Nurjana, saya sendiri, Zahra Tunisa, Arman Nopriansah, dan Muhammad Arsyad. Judul materi kami yaitu Reksadana dan Reksadana Syariah. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian reksadana dan reksadana syariah. Apa sih reksadana dan reksadana syariah itu? Jadi, reksadana adalah bentuk salah satu investasi yang diversifikasikan dengan cukup baik. Dengan adanya reksadana, modal dari para investor akan dikumpulkan agar selanjutnya bisa diberikan efek dari manajer investasi. Dan reksadana syariah adalah tempat atau wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk investasi dengan mengacu pada syariat Islam. Baik, materi selanjutnya adalah kinerja reksadana dan reksadana syariah. Untuk kinerja reksadana itu ada 3 metode. Yang pertama, metode Sharpe, yang kedua, metode Turner, yang ketiga, metode Jensen. Untuk metode yang pertama, yaitu metode Sharpe. Metode Sharpe mendasarkan perhitungannya biasanya disebut dengan premium. Resiko perhitungannya adalah selisih antara rata-rata kinerja yang dihasilkan reksadana dengan rata-rata kinerja investasi bebas risiko, atau biasa disebut risk-free asset. Dan yang kedua yaitu metode Turner. Pada metode Turner, kinerja portofolio dilihat dengan cara menghubungkan tingkat return portofolio dengan besarnya risiko dari portofolio tersebut. Dan untuk yang ketiga, metode Jensen. Yang dipertimbangkan dalam metode ini adalah risiko sistematis. Jensen berpendapat bahwa kinerja reksadana yang baik adalah kinerja reksadana yang melebihi kinerja pasar sesuai dengan resiko sistematis yang dimilikinya. Sedangkan untuk kinerja dari reksadana syariah itu menggunakan kinerja pasar. Kinerja pasar sendiri adalah ukuran tingkat pengembalian atau return dan risiko yang dihasilkan dari suatu portofolio pasar. Untuk materi yang ketiga, itu adalah perbedaan reksadana dan reksadana syariah. Adapun perbedaan reksadana dengan reksadana syariah, yakni yang pertama, kelembagaan. Di dalam reksadana syariah, dalam hal untuk keabsahan produk itu diputuskan oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS, yang mana anggotanya yakni para alim ulama dan ahli ekonomi syariah, yang disarankan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, dan juga diawasi oleh OJK. Sedangkan untuk reksadana diawasi oleh pemerintah melalui OJK. Kedua, hubungan investor dengan perusahaan. Adanya sistem bagi hasil mengenai keuntungan dan kerugian antara hubungan investor dengan perusahaan. Maksudnya, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dengan menggunakan sistem mudharabah. Sedangkan di dalam reksadana diperbolehkan investasi seluruh efek. Dan yang ketiga, kegiatan investasi reksadana. Bertransaksi di reksadana syariah tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, yang mana mengandung gharar, yakni penawaran palsu dan spekulasi lainnya. Sedangkan reksadana, instrumen investasinya dengan cara yang tidak halal, mengandung riba dan memakai strategi berdasarkan spekulasi, saham, obligasi, dan sekuritas lainnya. Berikutnya yaitu materi tentang jenis-jenis reksadana dan reksadana syariah. Pertama-tama kita masuk ke jenis-jenis reksadana terlebih dahulu, yaitu ada 12 jenisnya. Yang pertama, reksadana saham, yang kedua reksadana campuran, yang ketiga reksadana obligasi, keempat pasar uang, kelima reksadana terstruktur, keenam reksadana terproteksi atau capital protect fund,
ke-7 reksadana dengan penjaminan, ke-8 reksadana indeks, ke-9 reksadana sektoril, ke-10 reksadana penyertaan terbatas, ke-11 dana investasi real estate, 12 kontak investasi kolektif beragunan aset atau KIK EBA. Selanjutnya yaitu jenis-jenis reksadana syariah. Ada 5 dari jenis-jenis reksadana syariah ini. Yang pertama, reksadana syariah pasar uang. Yang kedua, reksadana syariah saham. Yang ketiga, reksadana syariah campuran. Yang keempat, reksadana syariah terproteksi. Dan yang kelima, reksadana sukuk. Untuk materi yang terakhir yaitu manfaat dan risiko reksadana. Yang pertama, kita membahas tentang manfaat reksadana terlebih dahulu. Produk investasi reksadana sangat menarik karena memiliki banyak kelebihan dan sangat cocok untuk investor kecil dan pemula. Adapun keuntungan melakukan investasi pada produk reksadana diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dikelola oleh manajer profesional. Pengelolaan portofolio suatu reksadana dilakukan oleh manajer investasi yang memang keahliannya pada hal pengelolaan dana. Yang kedua, diversifikasi investasi. Diversifikasi atau penyebaran investasi yang terjadi dalam portofolio mengurangi resiko. Yang ketiga, transparansi informasi. Pengelola reksadana wajib mengumumkan nilai aktiva bersih atau NAB setiap hari di surat kabar, serta menerbitkan laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan serta prospektus secara teratur, sehingga investor bisa memonitor perkembangan investasinya secara rutin. Yang keempat, likuiditas yang tinggi. Agar investasi yang dilakukan berhasil, setiap instrumen investasi harus memiliki tingkat likuiditas yang cukup tinggi, sehingga pemodal dapat mencairkan kembali unit penyertaan setiap saat sesuai ketetapan yang dibuat masing-masing reksadana. Yang kelima, biaya yang rendah. Maka dengan besarnya kemampuan untuk melakukan investasi tersebut menghasilkan pula efisiensi biaya transaksi. Biaya transaksi akan jadi lebih ringan dibandingkan investor individu melakukan transaksi sendiri di bursa. Yang keenam, terdapat banyak pilihan jenis investasi. Reksadana mempunyai banyak klasifikasi produk. Dari masing-masing klasifikasi itu mempunyai karakteristik, tingkat return, dan tingkat resiko yang berbeda. Selain itu, setiap investor juga dapat mengganti kepemilikan reksadananya dari satu jenis ke jenis lainnya. Selanjutnya masuk ke resiko reksadana. Untuk melakukan investasi reksadana, investor harus mengenal jenis resiko yang berpotensi timbul apabila membeli reksadana. Yang pertama yaitu resiko menurunnya NAB atau nilai aktiva bersih, unit penyertaan. Penurunan ini disebabkan oleh harga pasar dari instrumen investasi yang dimasukkan dalam portofolio. Yang kedua, risiko likuiditas. Potensi risiko likuiditas ini bisa terjadi apabila pemegang unit penyertaan reksadana pada salah satu manajer investasi tertentu ternyata melakukan penarikan dana dalam jumlah yang besar pada hari dan waktu yang sama. Istilahnya, manajer investasi tersebut mengalami rush atau penarikan dana secara besar-besaran atas unit penyertaan reksadana. Hal ini terjadi jika ada faktor negatif yang luar biasa hingga memengaruhi investor reksadana dalam melakukan penjualan kembali unit penyertaan reksadana tersebut. Yang ketiga yaitu risiko pasar. Risiko pasar adalah situasi ketika harga instrumen investasi mengalami penurunan yang disebabkan karena menurunnya kinerja pasar saham atau pasar obligasi secara drastis. Yang keempat adalah risiko default. Risiko default terjadi jika pihak manajer investasi tersebut membeli obligasi milik emiten yang mengalami kesulitan keuangan. Padahal sebelumnya kinerja keuangan perusahaan itu masih baik-baik saja.
hingga pihak emiten tersebut terpaksa tidak membayar kewajibannya. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.